pelan-pelan. Pelan-pelan, Pok, pelan-pelan. Gini, Pok, gini, dengerin ya. Aye punya pantun nih buat kota Jakarta, kan mau ulang tahun. Lah, kok sama sama ulang tahun Aye? Aye juga mau ulang tahun 3 bulan lagi. Ya, 3 bulan lagi. Ini sekarang ini, Pok, ya, yang namanya Jakarta itu ulang tahun. Makanya Aye bikin pantun. Wah, kita mau pada denger nggak pantunnya buat kota kita Jakarta? Yang pada mau denger? Encang-encing yang ada di sini. Kan Aye ngomong kagak ada yang denger ya? Ya ampun. Yang mau mesti angkat tangan ya. Aye mau nanya dong, siapa sih yang mau dengerin pantun di sini? Angkat dong tangannya. Udah pada mau dengerin loh ya. Nah, Kayaknya belum pada siap deh, masih pada sibuk masing-masing. Iya, lagi mikirin. Coba Popo pada duduk dong, Popo. Aduh, jangan pada rempong deh. Udah, ya Udah. Ayo. Nah, Aye semalam udah nulis pantun buat Jakarta, ya. Jakarta, ya. Lupa gitu. Aye mau apalin, lupa mulu. Usia 30, Pan. Iya, 30 belakangnya. Iya, tambahannya banyak. Ya. Nah, Aye mau ini ya, mau bacain pantun Aye yang Aye tulis ya. Asik. Kita Ya. dengerin ya. Kita jawabnya gini, cakep gitu ya. Bisa ya? Coba diulang dulu. Cakep. 1, 2, 3. Sambil kasih jempol. Ayo silakan, Cing Hana. Ya. Ke pasar Minggu. Sebentar nih, Aye nggak bakat sama nggak kelihatan. Ayo pinjemin mau, Bu. Ya. Ya, Cing silakan. Ke pasar Minggu naik kereta. Cakep. Beli baju, beli pepaya. Cakep. Selamat ulang tahun DKI Jakarta. Cakep. Semakin maju dan bahagia warganya. Kasih tepuk tangannya dong. Wih, mantap ini. Oke. Nah, Bukan Ibu Hana aja yang punya pantun. emang punya? Ayah juga. Ayah dulu dong. Ayah dulu. Oh ya udah. Sabar. Gak bisa. Kan ayah dulu yang kudunya Yeay. mesti. Ya udah. Kalau gitu kita gamsut deh. Ayo. Ya, coba. 1, 2, 3. Ayahnya tenang. Yang mesti ayah yang mesti. Ya. Dengerin ya, Cangcing, Nyak Babe di sini. Pagi-pagi udah jalan ke gereja. Cakep. Pakai baju rapi, ame semangat jalannya. Cakep. Yuk siap memuji dan menyembah Sang Raja. Dengar firman dan kita berdoa padanya. Nah, silakan deh, Cing. Ternyata keren juga ya. Diam-diam ada bakat tersembunyi. Saga, ini kita niru apa buatannya orang. Bukan nulis sendiri. Agak. Aduh, lupa. Sekarang coba dengerin dari Nah, iya, tapi aku lihat-lihat pendetanya belum datang nih. Ya udah deh, aku bikin pantun seadanya ya. Dengerin ya, Mpok. Coba, Aye mau denger. Sekarang giliran Aye bikin pantun. Oke, siap. Sudah datang WL dan tim musiknya, tapi pendetanya belum datang. Gak apa-apa ya. Bukan kok. Itu bukannya pantun. Oh iya, ngomong. Dia baru ngomong belum pantun. Loh. Apa gimana? Ini belum ngomong. Belum pantun. Ayo pantunnya. Ayo Coba. pantunnya. Gendang siap dikeplak. Cakep. Blak bunyinya. Cakep. Mari kita semua berdiri dan bernyanyi untuk kemuliaannya. Cakep. Ayo, mari kita kemon. Tapi katanya ternyata ada satu lagi. Ayah tadi barusan dapat dari SMS dan ada WA dari ini jemaat di Umas. Apa tuh? Nih kata-katanya begini. Terima kasih yang udah kirim ke Ayah ya. Kita ngumpul di sini karena kasih babe. Cakep. Dulu kita bukan siapa-siapa. Cakep.
kasih babe yang ngangkat kita dan ampuni dosa kita. Cakep. Supaya kita masuk surga dan kagak binasa. Cakep. Ngomong-ngomong, itu pantun jelek banget deh. Iya, Iya. nah pantun ini baru ayah yang buat. Oh, gitu. Maksudnya ayah yang buat tulisnya, yang pikirannya tapi bukan pikiran ayah. Bisa aja nih Pok. Sama aja loh ya. Pok, itu pantun itu jelek banget. Jeleknya gini Pok. Babe kita di surga kasihnya gede banget. Betul itu, amin. Bisa diukur nggak tuh Pok? Ya. Dalamnya Melebihi lautan. Iya. Pok. Panjangnya jauh pokoknya. Nggak terukur. Berarti kagak ada batasnya. Gak ada ya? batasnya. Luar biasa kasih babe gitu. Tingginya juga gak ada batasnya. Melebihi. Oh. Tingginya Dila. Jadi kagak setinggi ayah, kasihnya babe gak setinggi ayah. Kan tinggi kamu cuma semek. Nah gini, kita mau panggil Pok Vivi. Oh Ya, iya, Pok sama Vivi itu timnya. dia sama timnya. Iya, Ya, mana dia itu Abang-abang yang ganteng-ganteng sama empok-empok yang cakep-cakep ya kita dulu. lihat dulu. Wih, Ada di sono. ada abang Billy, ada abang Angga, kasih tangan dong. Sama ada abang Timon. Timon apa Timon? Ya, yuk kita panggil empok-empok yang cakep-cakep. Pok Pok Vivi, Pok Vivi, Vivi, Pok Pok Vivi. Vero, Pok Vero. Pok Sima. Ayo mana? Yuk kita Kita siap-siap ya. nyanyi. Kita sambil bergoyang ya. Mbok-mbok, cing-cing, nyak-nyak. Yuk, pada berdiri yuk. Diri kita. Kita mau joget. Oke? Ayo mari berjoget bersama. Gedenya kasih babe. Kasih babe. Karena begitu gedenya kasih babe, dia korbanin anaknya buat dia, supaya setiap orang yang percaya diampuni dosanya masuk ke surga. Karena begitu gedenya kasih babe, dia korbanin anaknya buat kita, supaya setiap orang yang percaya diampuni dosanya masuk ke surga. Yesus selamatin dia, Yesus dia sang penebus dosa, yang percaya kagak binasa, diampuni dosanya masuk ke surga. Yesus juru selamat dunia, Yesus dia sang penebus dosa,
Kita percaya adakah yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya. Yesus juru selamat dunia, Yesus dia sang penebus dosa, yang percaya pada dinasti, diampuni dosanya masuk ke surga. Yesus juru selamat dunia, Yesus dia sang penebus dosa, yang percaya pada dinasti, diampuni dosanya masuk ke surga. Begitu gedenya kasih Bapa, Dia berarti anaknya buat kita, supaya setiap orang yang percaya diampuni dosanya masuk ke surga. Yesus juru selamat dunia, Yesus dia sang penebus dosa. Ini gak ada yang joget apa-apa? Mana jogetnya, jogetnya? Yesus juru selamat dunia, Yesus dia sang penebus dosa, yang percaya pada dinasti, diampuni dosanya masuk ke surga. Yang percaya pada dinasti, diampuni dosanya masuk ke surga. Yang percaya pada dinasti, diampuni dosanya masuk ke surga. Apa-apa kenapa hari ini pada lemes ya karena ulang tahun Jakarta? Apa karena belum datang ke Jakarta Fair? Yang belum siapa? Nanti pergi sendiri ya, pulang dari sini ya. Yesus juru selamat dunia, Yesus dia sang penebus dosa, yang percaya pada dinasti, diampuni dosanya masuk ke surga. Yesus juru selamat dunia, Yesus dia sang penebus dosa, yang percaya pada dinasti, diampuni dosanya masuk ke surga. Ini kita empok-empok, mancing-encing semua dia ada di sini. Ini masih mau di depan mau menari lagi apa gimana ya? Nanti Pak Roni pulang katanya terlalu lama acaranya. Terima kasih. Semuanya dalam keadaan baik dan luar biasa kan? Kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh berpakaian Empok Roni Jakarta. Kita boleh merayakan hari ulang tahun Jakarta. Semuanya dalam keadaan luar biasa ya, baik dan luar biasa ya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan kita atas seluruh dunia. Mari kita bangkit. Kita tetap berdoa. Saya minta Ibu Jo berdoa. Orebesia karabababababa. Orebesia karababababa. Shalababababa. Orebesia Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kalau kami kembali boleh ada di tempat ini, umat-Mu yaitu Tuhan para umas. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan kami kesehatan. Tuhan, kami boleh kembali ada di tempat ini. Kami mengatakan semuanya itu karena kasih karunia-Mu Tuhan, kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Untuk itu Bapa, kami undang Engkau Roh Kudus ada di tengah-tengah ibadah ini supaya sesuatu boleh terjadi Tuhan. Urapi dan pakai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani sepanjang ibadah ini, baik sebagai WL singer, pemain musik Tuhan, pemberitaan firman-Mu, bahkan Tuhan hamba-hamba-Mu yang lain, penerima tamu Tuhan, pemungut kolektan Tuhan, pakai dan urapi semua Tuhan. Kau urapi Bapa secara ajaib dan luar biasa Tuhan. Bahkan Engkau akan Tuhan memberkati mereka Tuhan dengan upah yang daripada-Mu, yaitu sama-sama 1 dinar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, semua yang hadir Engkau lawat setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan, yang sakit boleh Kau sembuhkan, yang susah dihibur, yang terikat dilepaskan, yang berdosa diampuni, yang berkekurangan ditambah-tambahkan berkat, bahkan yang punya masalah sekalipun Tuhan Kau buka jalan keluar Tuhan. Terima kasih Bapa. Terlebih hamba-Mu sebentar Tuhan yang akan membawakan kebenaran firman-Mu bagi kami. Urapi secara pribadi Tuhan. Biar setiap firman-Mu yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu Tuhan, supaya setiap kami yang mendengarkan Tuhan, kami boleh membawa kemenangan dari tempat ini Tuhan. Kami pulang ke rumah tangga kami masing-masing, dan kami boleh bersaksi dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami bersyukur Tuhan buat ulang tahun Kota Jakarta pada tahun ini ke-497. Kami juga bersukacita Tuhan. Kami rasakan ada sukacita damai sejahtera Tuhan. Karena ketenteraman keamanan di tengah-tengah bangsa ini kami rasakan. Kami boleh bebas beribadah Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya ini Tuhan. Kalau Kota Jakarta saat ini kami rasakan ada ketenteraman keamanan di dalam kami Tuhan, memuji menyembah Engkau, beribadah kepadamu Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bangsa kami ada di tangan Tuhan, di hati Tuhan, di rencana Tuhan. Damai sejahtera buat kota kami Jakarta.
buat provinsi-provinsi Tuhan, buat desa-desa Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia Bapa. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya setiap mulut mengaku lutut bertelut. Indonesia dimenangkan buat Yesus Kristus. Dari Sabang sampai Merauke bangsa ini dipulihkan Tuhan. Dalam ulang tahun kota Jakarta yang ke-497 ini Tuhan. Damailah kotaku, damailah kotaku, damailah kotaku, sejahteralah kotaku, sejahteralah kotaku. Kami percaya Tuhan, setiap roh-roh asing yang ada di negeri ini, roh-roh yang bukan dari Tuhan, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, kami bawa pemerintahan kami ke tangan-Mu. Presiden kami Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin yang akan selesai bulan Oktober ini Tuhan. Kami percaya pemerintahan yang baru akan membawa sesuatu yang baru, akan membawa tahun emas bagi Indonesia, dan itu akan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat Indonesia, buat negeri yang ada di mana kami hidup, di mana kami bisa berdoa, di mana kami bebas beribadah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, sesuatu terjadi di ibadah kami. Para lansia yang berdoa, para lansia yang datang pagi hari ini bukan seperti biasa-biasa. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Siap puji Tuhan lebih lagi? Yang siap boleh bangkit berdiri, boleh berikan tepuk tangan lagi yang luar biasa. Ayo joget kemana? Maju ya ke depan. Ponci. Ayo, tong-tong. Tong-tong. Yuk kita pergi ke gereja. Yuk kita ajak teman-teman. Yuk kita datang ke Mangkok. Yuk rame-rame pergi ke rumah. Yuk kita pergi ke gereja. Yuk kita ajak teman-teman. Yuk kita datang ke Mangkok. Rame-rame pergi ke rumah. Kita semua mari memuji dan menyembah Dia. Kita nyanyi bersama memuji-muji Tuhan. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yuk kita pergi ke gereja. Yuk kita ajak teman-teman. Yuk memuji Tuhan dan menyembah. Yuk masuk dalam hadirat-Nya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kita semua, mari memuji dan menyembah Dia. Kita nyanyi bersama memuji-muji Tuhan. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kita semua, mari memuji dan menyembah Dia. Kita nyanyi bersama memuji-muji Tuhan. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya. Tepuk tangan yang luar biasa. Tuhan Yesus baik. Nanti ya Mpok nyanyinya lagi habis mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nanti Pak Roni mau pulang. Oke Mpok MC silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan.
takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tanganmu. Yesusku, atas setiap kami di planet bumi ini. Terima kasih buat kota Jakarta yang boleh berulang tahun yang ke-497. Berikan kami hikmat, kami mesti berbuat apa buat kota ini untuk mendatangkan kesejahteraan bagi kota ini. Biarlah dalam usia seperti kami tetap bisa menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan sebagai terang bagi kota yang kami kasihi ini. Sejahteralah Jakarta, karena kesejahteraan Jakarta adalah kesejahteraan kami juga. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, amin. Oke, silakan Bapak Ibu, Opa Oma duduk kembali. Puji Tuhan. Nah, di ulang tahun kota Jakarta yang ke-497 ini, kita mesti tahu keberadaan kita ditempatkan oleh Tuhan di sebuah kota itu pasti ada maksudnya. Saya percaya kita datang dari berbagai latar belakang. Saya lihat ada yang wajah-wajah Bataknya kelihatan sekali. Ya, pasti mungkin berangkat dari Medan lah, dari Kalimantan Siantar lah, dari banyak kota di Medan, di Sumatera Utara. Ada yang wajah-wajah yang dari yang suku-suku yang lain yang mungkin lahir di daerah masing-masing dan sekarang memasuki masa usia emas ini. Ya,
ada di kota ini. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang punya tujuan. Tuhan itu bukan iseng-isengan. Semua sesuatu terjadi ada rencananya. Jadi saya percaya opa oma ada di kota ini, suka atau tidak suka. Kadang-kadang kan, Pak, saya sebetulnya nggak suka ke sini karena sudahlah, ya suami saya atau istri saya sudah meninggal, maka terpaksa saya harus ikut anak, dan anak saya menyuruh saya di Jakarta tinggal sama dia. Padahal saya ini nggak suka tinggal di sini. Bisa jadi loh, kita ada perasaan, ya ini bukan kota saya sebetulnya. Tapi sekalipun kita merasa ini kota kita atau tidak kota kita, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita punya tanggung jawab kepada kota di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata seperti ini, ya. Jadi baik kita yang kerasan, mau yang betah maupun yang tidak betah, firman ini berlaku sama. Ya, mungkin multimedia kalau ada dibantu. Oke, terima kasih. Kita baca bersama-sama ya, opa oma, hanya satu ayat pendek saja. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berhenti dulu. Ada yang merasa dibuang di kota ini? Yaitu tadi yang gak kasar, gak betah itu. Saya kepinginnya di Medan, saya kepinginnya di Manado, saya kepinginnya di Surabaya, saya kepinginnya, tapi ya terpaksa disuruh anak-anak pindah, suruh ikut mereka. Nah, ada perasaan seperti kita merasa bahwa dibuang. Dengar ya, sekalipun kita punya perasaan yang dibuang seperti itu, ayat ini berlaku buat kita. Apalagi kita merasa bahwa Jakarta ini kota yang kita memang betah tinggal di sini, kita suka tinggal di sini. Apa yang Tuhan suruh lakukan? Ayat berikutnya dikatakan masih bagian B, dan ngapain? Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, sekarang saya mengajak opa oma menggantikan kata Jakarta dengan kata kota dengan kotanya ditambahin kata Jakarta, gitu ya. Ayo ya, mengerti ya? Kita baca lagi. Sesudah kata kota, sebutkan Jakarta. Oke, 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota Jakarta, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota Jakarta itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ada dua hal sebagai opa oma dan semua kita penduduk kota ini yang Tuhan mau kita kerjakan. Yang pertama, Alkitab berkata usahakanlah. Nah, apa maksudnya usahakanlah ini? Nah, kata usahakanlah ini Alkitab Perjanjian Lama itu dari bahasa Ibrani ya. Itu dikatakan bahasa aslinya daras. Ternyata bukan cuma artinya usahakan. Terjemahnya tepat itu adalah satu upaya mencari kehendak Tuhan. Apa yang harus dilakukan buat sebuah kota. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sebagai penduduk kota Jakarta? Ayo kita berpikir, kita berkumpul bersama, duduk bersama, membahas bersama. Kira-kira kita bisa buat apa ya yang terbaik buat kota kita. Jangan berkata, oh Pak kami sudah tua ya sudah kami di rumah saja Pak. Nanti akan saya tunjukkan. Selama kita masih hidup, ada upaya yang bisa kita kerjakan secara nyata untuk mendatangkan kesejahteraan bagi kota ini. Nah, kita lihat saja. Ya, di sini dikatakan daras itu kita meminta mencari petunjuk Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Saya mau bercerita, saya dan istri saya dipindah tugaskan oleh Gembala Senior Pak Timotius Arifin. Dulunya saya ada pelayanan pertama kali mengembalakan di kota Mataram di Nusa Tenggara Barat, Pulau Lombok. 13,5 tahun kami ada di sana. Semua anak-anak 3 orang lahir semua di sana. Lalu selesai di situ, masa tugas saya berakhir, beliau perintahkan untuk pindah ke kota Malang.
Dan di Kota Malang itu hanya 3,5 tahun saja. Setelah dari Kota Malang dapat berita lagi, pindah ke Kota Jakarta. Dan sekarang kami sekeluarga, kami ada di Kota Jakarta. Nah, waktu saya pindah ke Kota Jakarta, saya bertanya kepada Tuhan dong, Tuhan, saya mesti buat apa buat kota ini? Sementara di kota ini banyak saudara-saudara kita yang sudah memulai pelayanan lebih dulu. Gereja di Jakarta ini besar-besar dan jemaatnya banyak, dan juga banyak berkat-berkatnya, kaya-kaya. Saya pendatang baru ini bersama istri saya di kota ini. Apa yang harus kami buat? Kami berdoa. Nah, itu tadi. Kami melakukan daras. Kami berupaya sungguh-sungguh berdoa. Tiap hari saya bangun mesbah bersama istri saya. What must we do, Lord Jesus? Apa yang harus saya lakukan buat kota ini, Tuhan? Saya orang daerah, Tuhan. Kadang-kadang sama orang Jakarta kita dibilang gini, lu dari Jawa ya, gitu ya. Padahal orang Jakarta juga di Pulau Jakarta, di Pulau Jawa. Tolong ya orang Jakarta, bertobatlah, jangan sombong. Kalau orang bilang, lu mau kemana? Gue mau ke Jawa. Maksudnya ke Semarang atau ke Surabaya. Emangnya Jakarta bukan Jawa? Kasih tahu sama orang Jakarta, Jakarta di Pulau Jawa. Lu jangan sombong, gitu ya. Nah, kalian pemusik orang mana? Jakarta. Jakarta di Pulau mana? Jawa. Ya, jadi kalau saya ke dari Surabaya, saya juga bisa bilang gini, Pak Roni mau kemana? Saya mau ke Jawa. Maksudnya Jakarta. Apa itu yang bilang saudaraku? Kami berdoa mencari Tuhan. Nah, satu kali Roh Kudus berkata kepada kami, ya, apa yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kalian berdua? Lalu saya mendapatkan hikmat Tuhan. Iya ya, saya sama istri saya ini menikmati apa? Keluarga surgawi, menikmati kebahagiaan keluarga. Hubungan suami istri Tuhan lindungi, Tuhan jagai manis, menikmati surga di dalam keluarga. Lalu saya dapat, tugas saya ke Jakarta adalah salah satunya mengusahakan kesejahteraan kota ini lewat pelayanan keluarga. Maka yang kami lakukan berikutnya adalah kami mulai menyusun program, ya, kurikulum pengajaran. Untuk apa? Untuk keberadaan kami ini bisa memberkati keluarga. Dan sampai akhirnya sekarang kami secara rutin kami melayani di iNews Group, ya, di live channel, ya, program namanya Household of Faith, di mana kami berdua di situ dan juga dengan anak-anak kami sharing firman Tuhan dan memberi kesaksian untuk apa? Keluarga supaya dipulihkan. Jadi saya mau katakan ini contoh kecil. Setiap kita pasti punya maksud Tuhan. Dan ada suatu tindakan yang harus diupayakan sungguh-sungguh, mencari tahu kehendak Tuhan untuk apa dan apa yang saya lakukan buat kota Jakarta. Amin. Nah, satu kali kami juga berdoa. Ini cerita yang sebelumnya. Ya, saya banyak kesaksian karena ini kan opa-oma yang terlalu banyak tinjauan teologisnya, nanti malah tidur gitu ya. Ya, satu kali saya masih tinggal di Kota Mataram waktu itu. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kami melakukan daras tadi. Upaya yang sungguh-sungguh mencari tahu kehendak Tuhan untuk mensejahterakan. Tuhan taruh di hati saya. Banyak di kota ini banyak orang miskin. Lalu apa yang harus kami buat? Tuhan suruh saya membuat sekolah yang diperuntukkan buat anak-anak miskin. Menolong mereka yang gak bisa bayar sekolah, bisa disponsori untuk sekolah. Dan kami memulai waktu itu kecil dari kelas kelompok kelompok bermain, playgroup. Lalu kemudian Tuhan berkati menjadi taman kanak-kanak, lalu menjadi SD, lalu menjadi SMP, dan sekarang sudah menjadi sekolah menengah atas SMA. Dan tetap kita terus ingin anak-anak yang tidak mampu disupport, dibantu. Pakai keuangan apa? Keuangan gereja, dipanggilkan sponsor-sponsor, dan bahkan ada anak-anak kita yang bisa masuk dalam olimpiade matematika dan menjadi salah satu juara, dan ada berkarya di tingkat nasional. Jadi kita mesti berpikir apa yang mesti kita buat. Jangan berpikir apa yang mesti Jakarta buat saya. No, kita bilang usahakanlah
daras, cari tahu kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mesti buat apa ya buat kota ini? Nah, salah satunya adalah bayarlah pajak. Amin. Nah, pajak itu untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan bilang begini, nanti dikorup sama petugasnya sendiri. Sudah, gak usah pakai pikiran itu. Biar di hadapan Tuhan kita tahu, Tuhan, saya mau bayar pajak, ya, karena saya mengikuti firman. Kalau diserongkan oleh oknum itu akan bertanggung sama Tuhan. Harus bertanggung jawab sama Tuhan. Tapi buat kita sudah melakukan firman Tuhan. Dan bagi mereka yang taat melakukan firman Tuhan, ada berkat spesial yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Ya, karena kita bilang kalau kamu membaca, merenungkan, melakukan firman, ada 3 porsi berkat yang Tuhan sediakan. Yang pertama dalam Yosua 8, Yosua 1 ayat 8 dan 9, kamu akan bertindak hati-hati. Wow, kita akan menjadi orang-orang yang gak gegabah. Kita akan jadi orang-orang yang terencana dengan baik. Kita bukan jadi orang yang sembrono. Yang kedua, kamu akan berhasil. Oh, itu janji kalau kita melakukan firman, orangnya disebut berhasil. Yang ketiga, beruntung. Nah, bukankah ini definisi daripada sukses menurut ukuran firman? Bertindak hati-hati, berhasil, dan beruntung. Opa Oma, saya memberitahu, Tuhan merencanakan hidup kita diberkati dan menjadi sukses. Katakan amin. Tapi dengan cara bagaimana? Taat melakukan firman Tuhan. Maka kita akan menjadi orang yang bertindak hati-hati, terencana dengan baik, kita berhasil dan beruntung. Maka ayo, di ulang tahun kota ini nanti bisa, ya, para pengurus usia emas di sini duduk bareng-bareng. Kita mesti buat apa lagi ya? Pasti ada ide-ide muncul. Di sekitarku itu banyak loh orang-orang miskin, ya, orang-orang yang banyak yang sakit. Kita bisa usahakan bawa dokter ke sana, buat pengobatan yang gratis di sana, atau bantu apa semua, sponsori anak-anak miskin sekitar kita yang nggak bisa sekolah, atau banyak hal kita bisa lakukan demi kesejahteraan kota ini. Kenapa? Sebab kalau Jakarta sejahtera, kita juga ikut sejahtera. Siapa yang pernah merasakan kerusuhan Mei 98 di Jakarta? Oh, banyak juga. Apakah waktu kerusuhan Mei di Jakarta itu kita masih nyanyi, nyok mari kita ke gereja, nyok? Nyanyinya bukan nyok, tapi kita gemeteran. Saya saja lihat di televisi. Aduh, ngerinya saudaraku. Sebab kalau sebuah kota tidak sejahtera, penduduknya pun akan terimbas tidak sejahtera. Tapi kalau keadaan aman, tadi ibu-ibu yang berdoa tadi, terima kasih kami diberi kebebasan untuk berdoa, diberi kebebasan untuk beribadah. Sejahteranya kota akan membuat kita jadi sejahtera juga. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua apa yang harus kita lakukan? Tuhan berkata, berdoalah. Ya, mungkin kita berkata, Pak, tadi kan sudah kita lakukan. Maksudnya begini loh. Kadang-kala gini kita berdoa buat kota hanya karena ada momen kesempatan atau kebaktian seperti ini. Saya perhatikan kan orang-orang berdoa syafaat itu waktu ibadah hari Minggu. Makanya kita suka kasih waktu khusus doa syafaat. Tapi yang dilakukan cuma di hari Minggu. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa mengusahakan daras tadi dengan mendoakan, bahasa Ibrani pakai kata palal. Itu bukan momen-momen khusus, tapi itu harus dilakukan setiap waktu di dalam hidup setiap kita. Saya sudah 3 kali pindah dari kota. Dulunya saya tentunya di Surabaya, bukan 3 kali lebih ya. Lalu saya pindah ke Bali setahun, ya, melayani di Bali dulu awal. Lalu pindah ke Mataram, pindah ke Kota Malang, dan sekarang pindah di kota Jakarta. Setiap kali saya ditempatkan di satu kota, ini istri saya kesaksian ada di sini. Tiap hari kami selalu berdoa supaya kesejahteraan kota terjadi di mana kami tinggal. Jadi bukan cuma hari Minggu dan seremonial ibadah, tapi itu menjadi panggilan yang Tuhan taruh di dalam diri kami. Dan memang Alkitab mengajarkan seperti itu. Sebab perhatikan baik-baik. Firman Tuhan mengatakan di Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Itu yang kami lakukan setiap hari. Kami berdua suka pagi-pagi bangun tidur mengangkat kedua tangan. Kami berkata, Shalom Jakarta. Saya pun jam 6 pagi seringkali saya keluar menuju teras di rumah saya, karena saya tinggal di apartemen yang lantai 30 lagi ya, lumayan tinggi, dekat sorga. Lalu kemudian saya bisa lihat Tanjung Priok, luasnya ada Pulau Seribu, dan saya bisa melihat stadion yang Jakarta International Stadium itu. Lalu saya lihat kawasan Kelapa Gading, beberapa mall saya bisa lihat karena apartemen saya cukup tinggi. Dan saya jam 6 pagi dan jam 6 sore, ini yang saya lakukan bertahun-tahun saudaraku. Saya di teras tersebut, saya bawa gitar dan saya menaikkan pujian kepada Tuhan. Ya, saya menaikkan lagu-lagu. Misalnya begini, Shalom, Shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, Shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Lalu saya berkata, datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu Tuhan atas Jakarta dan sekitarnya seperti di surga. Itu tiap hari, bukan cuma pagi, sore jam 6 saya melakukan hal yang sama kalau saya ada tinggal di dalam rumah. Kenapa? Ini panggilan Tuhan bagi setiap orang percaya. Jadi jangan berkata, oh itu tugasnya pendoa syafaat. Tidak. Di sini tidak dibilang begini. Untuk pendoa syafaat, usahakanlah dan doakan kesejahteraan kota. Tidak tuh. Tuhan bilang kepada orang Israel, mereka dalam keadaan susah waktu itu. Kenapa? Pembuangan. Mereka ditangkap oleh orang-orang Babilonia, dipindahkan, meninggalkan negaranya, dan mereka jadi pembuangan, diperlakukan tidak enak. Tapi Tuhan tetap bilang, sekalipun kamu dibuang di kota ini, doakan, usahakan supaya terjadi kesejahteraan di kota ini. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan cuma berdoa buat kota saudara hanya karena kebaktian. Berdoalah tiap hari bahwa kota ini sepi, tidak ada kata amin ya. Kita kalau ngomong soal berkat kita, wah amin, puji Tuhan. Tapi ini bagian penting. Kata palal doa di sini artinya apa? Doa itu bukan sekedar minta-minta. Doa dalam bahasa Ibrani kata palal artinya memutuskan bersama dengan Tuhan. Apa artinya? Manusia diberikan Tuhan anugerah untuk memutuskan sesuatu bersama dengan Tuhan. Jadi saya mau beritahu, Tuhan membutuhkan kita gerejanya. Untuk apa? Untuk buat keputusan bersama-sama, mengeksekusi supaya apa? Kehendak Tuhan ini dapat terjadi di kota kita. Kenapa Tuhan, saudara bisa lihat kan, sepertinya Tuhan sama Abraham waktu itu kan kayak tawar penawar. Itu contoh palal. Tuhan sama Abraham. Tuhan kalau ada 50 orang benar, masa Sodom Gomora dibakar, dihancurkan? Tuhan bilang enggak. Oke, saya tawar. Saya minta, kalau ada 45 gimana? Tetap enggak akan saya binasakan. Kalau 40 gimana? Tetap enggak. Sorry ya Tuhan. Kalau 30 gimana? Enggak, saya tidak akan binasakan. Oh ya, bagaimana kalau 20? Enggak, saya tidak akan binasakan. Oke, yang terakhir deh, 10 gimana? Enggak, saya tidak akan binasakan. Sayang, dia berhenti di angka yang ke-10. Ya, coba kalau dia turunkan lagi, karena doa di situ palal, dia memutuskan bersama dengan Tuhan. Jadi saudaraku, Abraham berhenti di angka yang ke-10. Terjadilah manusia diajak Tuhan memutuskan bersama supaya kehendak Tuhan dapat dieksekusi di sebuah kota. Itulah maksudnya palal. Jadi kita harus ambil waktu untuk berdoa. Dan berdoa yang Tuhan mau bukan memuaskan hawa nafsu kita, yang maunya kita apa tidak. Dalam 1 Yohanes 5, tolong multimedia, 1 Yohanes 5 ayat ke-14. Mau pengen tahu ada jaminan doa kita dijawab sama Tuhan? Berapa banyak opa oma mau doanya cespleng,
manjur, langsung langit dibukakan dan Tuhan menjawab. 1 Yohanes 5 ayat 14, ayat yang terakhir. Habis ini kita nari sambil yuk mari kita nyanyi lagi, yuk gitu ya, yuk mari kita makan siang, yuk. Ibu disediakan makan siang enggak? Jawab yuk. Ibu-ibu, bapak-bapak, opa-oma ada makan siang? Itu dia. 1 Yohanes 5 ayat 14. Tolong multimedia bantu saya. 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5. Ayo semua baca ayat terakhir ya, opa oma. Haleluya. Oke, kita baca 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Kenapa? Yaitu bahwa Ia, kenapa Ia? Mengabulkan apa? Doa kita. Wah, artinya apa? Tuhan menjawab doa kita. Bukan cuma dengar doa kita. Tuhan kalau mengabulkan artinya menjawab doa. Betul? Siapa yang mau doanya dikabulkan, dijawab sama Tuhan? Nah, sekarang saya ajak opa oma bangkit berdiri semuanya, menyelesaikan ayat ini dan kita nanti berdoa bersama-sama. Ayo bangkit berdiri. Memang kalau usia emas ini berdirinya agak sedikit lambat, karena harus pasang kuda-kuda dulu. Kakinya mesti satu di depan, satu di belakang, supaya berdirinya bisa. Kalau berdiri begini, langsung begini, khawatir bisa maju. Kan? Jadi diatur dulu, terus ambil nafas. 1, 2, 3. Ya, beda kalau pelayanan anak muda. Ayo kita mau bang, baru ngomong bang, itu sudah berdiri sendiri mereka. Siap semuanya? Loh, ayatnya kok dipotong ya? Dari jikalau. 1, 2, 3. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, apa? Menurut kehendaknya. Doa yang manjur, yang cesplem, yang dijawab oleh Tuhan, dijamin dijawab 100% adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke? Waduh, yang ngomong amin, bagus sekali. Bagaimana opa oma tahu kehendak Tuhan dari mana? Apakah kita datang ke pendeta, bapak pendeta? Apa kehendak Tuhan buat saya? Kalau ada orang cuma datang kepada saya, Pak Pendeta Roni Daud Simeon, apa kehendak Tuhan buat saya? Saya jawab begini, cari tahu sendiri. Saya sendiri sedang sibuk cari tahu kehendak Tuhan buat saya. Sebab ada jemaat sekarang terlalu manja, siksi datang ke pendeta, Pak kehendak Tuhan apa? Alkitab ngajari, cari tahu kehendak Tuhan. Kita sendiri. Pak Kiki gembala di sini juga sibuk cari tahu kehendak Tuhan. Halo, kasih tahu kiri kanan. Jangan sedikit-sedikit datang ke hamba Tuhan. Ya. Cari tahu sendiri kehendak Tuhan. Lewat apa kita bisa tahu kehendak Tuhan? Lewat apa? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Apa? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau jujur ya, jujur, tidak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Lagi. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sudah jelas, bohong itu dosa ya. Alkitab bilang kitab Wahyu, siapa yang pertama-tama nanti dilempar Tuhan masuk neraka? Pendusta, pembohong, kloter pertama masuk neraka. Jadi sekarang kita tidak ada yang bohong.
Berapa banyak opa oma di sini yang belum selesai baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu? Angkat tangan. Yang belum selesai Kejadian sampai Wahyu baca semua, angkat tangan. Siapa belum? Jujur lo ya. Yang gak angkat tangan berarti bohong, padahal belum selesai. Kloter pertama masuk neraka. Sedikit mengancam. Siapa belum selesai baca Alkitab semuanya angkat tangan. Lagi, tambah banyak. Tadi cuma sekitar 5 orang. Sekarang saya bilang neraka tadi langsung meningkat jadi 10-15 orang. Terakhir, siapa belum selesai membaca semua Kejadian sampai Wahyu? Angkat tangan. Nah, itu tambah banyak lagi kan? Saksi loh, saksi di sini. Ya, terakhir ya, terakhir. Ibu boleh terakhir ya. Turunkan tangan. Siapa di sini yang jujur? Jangan malu karena dilihat temannya, jangan malu dilihat, oh aku udah pelayanan tapi aku malu angkat tangan, aku belum selesai. Lebih baik jujur di hadapan Tuhan dari bohong. Kloter pertama masuk neraka. Diancam sedikit ya. Oh saya sudah singer, saya sudah ikut nari-nari di sini, saya pendoa, malu dong angkat tangan. Jujur. Siapa yang belum selesai membaca Alkitab sejak hidup sampai sekarang, belum pernah selesai tuntas Kejadian sampai Wahyu baca Alkitabnya, jujur angkat tangan. Gak apa-apa, gak usah malu. Tambah banyak lagi toh. Ayo, saksi. Jujur, saya suka orang jujur. Oke, mari buat komitmen sebelum kita dipanggil Tuhan. Selesaikan baca Alkitab tiap hari. Supaya tahu apa? Kehendak Tuhan. Karena dengan mengetahui kehendak Tuhan, kita mengerti bagaimana berdoa buat kesejahteraan. Karena doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang terakhir, pertanyaan terakhir. Janji paling terakhir pertanyaan. Siapa yang sudah menyelesaikan Kejadian sampai Wahyu? Angkat tangan. Tolong jangan bohong ya. Tolong jangan bohong ya. Turunkan tangan. Ini masalahnya, Ibu. Ada orang-orang, beberapa orang yang saya lihat, waktu tadi yang belum selesai tidak angkat tangan, dan yang barusan siapa yang sudah selesai pun tidak angkat tangan. Alias abstain. Ya, orang-orang tersebut, saudaraku, kakinya satu ke neraka, satu ke surga. Tidak, saya bercanda. Ayo, intinya berita saya tutup dengan ini. Baca dengan rajin kitab suci tiap hari. Selesaikan Kejadian sampai Wahyu. Kita sudah usia emas, seringkali banyak waktu di rumah. Baca. Dan cari tahu kehendak Tuhan buat kota ini. Cari tahu kehendak Tuhan buat keluarga saudara. Dan kemudian bawa itu dalam doa. Saya yakin doa-doa kita pasti akan dijawab. Kita akan menikmati hari tua dan melihat kebahagiaan anak-anak kita, kebahagiaan cucu-cucu kita, kebahagiaan cicit-cicit kita, karena hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, lagunya ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca. Hey. Doa tiap hari. Kalau angkat tangan pertama yang belum selesai baca Alkitab. Siapa berkata, Tuhan tolong sebelum saya tutup usia, saya mau selesaikan firman-Mu. Saya mau cari tahu lebih banyak kehendak Tuhan. Yang mau angkat tangan bersama saya. Tuhan, aku memberkati semua saudara-saudara, opa-oma yang belum selesai membaca kitab suci. Beri kerajinan, rasa lapar, haus akan kebenaran. Oh, dalam nama Yesus, beri kami hikmat ketika kami membacanya, diberi pengertian dan mengenali kehendak-Mu untuk segera kami lakukan, baik lewat doa kami, lewat kenyataan hidup kami, lewat usaha yang kami kerjakan sungguh-sungguh. Biarlah kami
sebelum ketemu Tuhan nanti di sorga, kami bisa selesaikan seluruh kitab suci, dan kami disebut sebagai orang-orang yang tahu kehendak Tuhan sekaligus menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Berkati semua opa-oma di sini. Ketika kami tahu firman-Mu kehendak Tuhan, kami bisa menasihati anak-anak kami dengan baik sesuai firman. Kami bisa menasihati cucu-cucu cicit kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Berkati ibadah ini dan beri kesehatan buat semua orang. Yang sakit Tuhan sembuhkan oleh hidup, yang susah Tuhan hiburkan oleh penghiburan Roh Kudus, yang lemah Tuhan kuatkan dengan kekuatan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus, katakan amin. Terima kasih. Haleluya. Silakan kembali dalam hadirat Tuhan. Kita merasa diberkati oleh firman Tuhan menjadi rema buat saudara dan saya. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk persembahan yang kami bisa berikan. Kami percaya apa yang kami tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan yang akan memberkati taburan kami. Yang siap memberi boleh sama-sama katakan amin. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas Begitu gedenya si Babel, dia korbanin anaknya buat kita, supaya setiap orang yang percaya diampuni dosanya masuk ke surga. Karena begitu gedenya si Babel, dia korbanin anaknya buat kita, supaya setiap orang yang percaya diampuni dosanya masuk ke surga. Yesus juru selamat dunia, Yesus dia yang menebus dosa, yang percaya kagak binasa, diampuni dosanya masuk ke surga. Yesus juru selamat dunia, Yesus dia sang penebus dosa, yang percaya kagak binasa, diampuni dosanya masuk ke surga. Ayo nyanyi bersama. Begitu gedenya kasih Babel, dia korbanin anaknya buat kita, supaya setiap orang yang percaya diampuni dosanya masuk ke surga. Yesus juru selamat dunia, Yesus dia sang penebus dosa, yang percaya kagak binasa, diampuni dosanya masuk ke surga. Yesus juru selamat dunia, Yesus dia sang penebus dosa, yang percaya kagak binasa, diampuni dosanya masuk ke surga. Yesus juru selamat dunia, Yesus dia sang penebus dosa, yang percaya kagak binasa, diampuni dosanya masuk ke surga. Yesus juru selamat dunia, Yesus dia sang penebus dosa, yang percaya kagak binasa, diampuni dosanya masuk ke surga. Yang percaya kagak binasa, diampuni dosanya masuk ke surga. Yang percaya kagak binasa. Tepuk tangan yang luar biasa. Diampuni dosanya masuk ke surga. Kita akan melihat grup Adonai ya. Nah, grup Adonai ini adalah salah satu grup yang ada di Umas di GBI Tampak Siring. Yuk, mereka akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan tarian dan pujian Betawi. Silakan
ada di sini. Ayo kita ngibing sampai-sampai ya. Begitu besar kasih Allah diberkati anak kita di mana-mana. Tuhan yang berubah istri kami menjadikan kaya. Yang rendahi dan yang tinggi menjadikan kaya.
pandai. Ini grupnya saya, makanya saya bantunya dari atas. Oke, selanjutnya grup. Oke, Immanuel silakan maju. Ya, lagunya apa Ibu? Ibu lagunya apa? Tuhan Aye. Nyanyi ya Bu. Siapa? Ini Bu Jo. Bu Jo pegang mic yang suaranya gede. Ya. Ayo. Dibikin 2 baris aja, 2 baris tapi memanjang ke kiri dan kanan. 2 baris. Ya. 2 baris Bu, jangan 3 baris Bu. 2. Nah, gitu. Jadi kelihatan mukanya. Ciuci nama ini di depan karena badannya kecil, ya. Pokoknya nanti nggak ke foto. Ini Ibu Sinta, Bu Linda digeser dong, geser sini dikit. Nah, oke maju, ya. Oke, ya musiknya siap. Shalom, Bapak Pendeta dan Ibu Hana,
seluruh encang-encing, nyak babe, semuanya yang ada di sini. Shalom. Ini kita dari kelompok apa namanya, Po? Po, dari El Gibor. Oh, El Gibor, kita mau joget nih di depannya encang-encing empok semuanya. Kalau boleh nanti kita mau ajak semuanya yang ada di sini ikut nyanyi dan goyang ya. Setuju? Kita boleh ikutan, Pok. Boleh dong. Yuk kita pada diri yuk. Pohana boleh. Ya musik yang ada di atas tolong musiknya dong. Boleh minta musik, kuy. Yuk kita yang lain pada diri yuk. Kita pada jogetan ya. Amin. Korbanin anaknya ruang kita, supaya setiap orang yang percaya diampuni dosanya masuk ke surga. Ambil itu gedenya kasih babe, dia korbanin anaknya buat kita, supaya setiap orang yang percaya diampuni dosanya makin sama-sama. Yesus bersama dunia, Yesus biasa menebus dosa, yang percaya akan binasa, diampuni dosanya masuk ke surga. Yesus bersama dunia, Yesus biasa menebus dosa, yang percaya akan binasa, hidup kekal selama-lamanya. Joget sama-sama yuk gerakan badan kita. Ayo kita joget sama-sama. Kita sama-sama nyanyi. Begitu gedenya kasih pakai, dia korbanin anaknya buat kita, supaya setiap orang yang percaya diampuni dosanya masuk ke surga. Kasih babe, dia korbanin anaknya buat kita, supaya setiap orang yang percaya diampuni dosanya masuk ke surga. Ya sama-sama. Yesus bersama dunia, Yesus biasa menebus dosa, yang percaya akan binasa, diampuni dosanya masuk ke surga. Yesus juru selamat dunia, Yesus biasa menebus dosa, yang percaya akan binasa, hidup kekal selama-lamanya. Yesus juru selamat dunia, Yesus bisa menebus dosa, yang percaya akan binasa, diampuni dosanya masuk ke surga. Yesus menebus dosa, Yesus bisa menebus dosa, yang percaya akan binasa, dapat hidup kekal selama-lamanya, dapat hidup kekal selama-lamanya, dapat hidup kekal selama-lamanya. Silakan duduk kembali, oma-opa. Mengenal Jakarta. Oke, lanjut dong. Kita mau tahu nih sejarah nama kota Jakarta. Jakarta sebagai ibu kota negara ini sekarang udah enggak ya, sekarang IKN. Awalnya adalah udah diketok palu sudah DPR. Adalah sebuah bandar kecil di Sungai Ciliwung, tepatnya sekitar 500 tahun yang silam. Seiring berjalannya waktu, kota bandar ini berkembang menjadi pusat perdagangan yang ramai yang hingga kini menjadi ibu kota Indonesia dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Jakarta mendapat julukan kota 1001 nama karena
banyaknya perubahan hingga 13 kali. Mungkin kita tidak asing dengan nama Sunda Kelapa atau Batavia, padahal masih banyak nama lain yang pernah dipakai untuk menyebut ibu kota Indonesia ini. Pada abad ke-14, ibu kota Indonesia disebut Sunda Kelapa sebagai pusat perdagangan dan persinggahan rempah-rempah dari daerah Maluku. Coba lihat itu kapal-kapal yang besar itu ya. Kemudian nama berikutnya berganti menjadi Jayakarta. Wilayah Sunda Kelapa direbut dari tangan Portugis pada tanggal 22 Juni 1527 oleh seorang bernama Fathahillah dan mengganti nama Sunda Kelapa dengan Jayakarta yang berarti kota kemenangan. Ini kayaknya bakal jadi bahan pertanyaan nih, ya kan? Dianggap sebagai tanggal kelahiran ibu kota Jakarta. Apal itu tahunnya? Jangan-jangan keluar jadi pertanyaan, ya kan? Kemudian mengalami pergantian nama beberapa kali antara lain sebagai berikut. Yang ketiga tadi sudah ya, yang pertama apa? Sunda Kelapa. Yang kedua Jayakarta. Yang ketiga Stad Batavia. Yang keempat Gemeente Batavia. Yang kelima Stad Gemeente Batavia. Yang keenam Jakarta Toko Bersusi. Nah ini ada pengaruh peralihan dari Belanda kepada Jepang. Pemerintahan nasional kota Jakarta ke-8 Stad Gemeente Batavia masih waktu itu ada peralihan mau merebut kembali. Ya, Belanda masih mau merebut kembali Indonesia melalui ibu kota Jakarta. Yang ke-9 Kota Praja Jakarta. Nah, yang ke-10 coba kita lihat yang ke-10 dong gambarnya. Tanggal 18 Januari 1958 Jakarta dinyatakan sebagai daerah otonom, berganti menjadi Kota Praja Jakarta Raya. Yuk, yang ke-11 daerah khusus ibu kota Jakarta, ibu kota Jakarta Raya. Pada tahun 1961 dengan dikeluarkannya PP nomor 2 tahun 1961 dibentuklah pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta Raya. Dan yang ke-12 di pergantian yang ke-12 ya, Jakarta. Penetapan nama ini tanggal 31 Agustus, daerah khusus ibu kota Jakarta resmi ditetapkan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Yang ke-13, pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setelah masa reformasi tahun 1999 hingga kini kota kita tercinta menyandang nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, ada apa nih di dalam Jakarta? Ciri khas Jakarta nih. Siapa suku Betawi? Oke, kita lihat ya siapa suku Betawi yang bermukim di Batavia, perpaduan etnis berpendatang dengan penduduk yang sudah ada sebelumnya. Kaum pendatang itu dari Sunda, ya dari Pulau Jawa sendiri ya. Kemudian dari Pulau Melayu, Pulau Sumatera ada Melayu. Dari luar itu Arab, Bali, Bugis dari Sulawesi, Makassar, Ambon dari Kepulauan Maluku, dan juga dari Tionghoa. Perpaduan etnis mempengaruhi budaya dan seni di Jakarta, yaitu makanan, pakaian, tarian, alat musik, bahasa, dan lain-lain. Lanjut yuk. Seni dan kebudayaan. Ya. Dalam seni kebudayaan Betawi juga mengalami perpaduan dari berbagai unsur budaya yang datang. Contoh, seni Gambang Kromong berasal dari perpaduan seni musik Tionghoa juga, musik Arab dengan rebana. Orkes Samrah berasal dari Melayu. Musik Betawi, Gambang Kromong, Tanjidor, Roncong Bubu, Orkes Gabus, Rebana, Orkes Samras. Gambang Kromong dikenal sebagai musik tradisional Betawi. Gambang Kromong sering diadakan dalam suatu pesta perkawinan untuk mengiringi para tamu yang hendak ngibing cokek. Demikian juga dalam pertunjukan lenong, pasti akan diiringi dengan Gambang Kromong. Gambang Kromong juga selalu tampil dalam berbagai acara budaya Betawi yang sudah menjadi trademark kota Jakarta. Alat musik yang digunakan pada Gambang Kromong yaitu dua buah alat perkusi, yaitu Gambang Kromong dan Kromong. Wilahan gambang berjumlah 18 buah.
terbuat dari kayu suangking yang empuk bunyinya bila dipukul. Kromong biasanya terbuat dari perunggu atau besi yang biasanya berjumlah 10 buah. Nada dan laras seperti halnya musik Tionghoa dan musik timur lainnya. Gambang kromong hanya memakai 5 nada pentakonis. Tidak ada nada fa dan si, juga tidak ada minor. Pengaruh Cina, awal mulanya orkes gambang kromong dipimpin oleh golongan Cina yang bernama Ni Hu Kong. Orkes ini kerap memainkan lagu Cina yang biasanya dibawakan secara instrumental. Unsur alat musik Cina yang dipakai adalah kong hayan, tehian, sukong yang asli dari kromong, kemor, krecek, gendeng, kempul, rong. Itu ada gambar-gambarnya. Ini tadi jenis-jenis musik ya. Nah, ini adalah alat musik ya, Ci ya. Ya. Orang Betawi asli juga manggil kakak sama adiknya Ci kalau ke perempuan. Ya, kadang-kadang juga Mpok. Ya Mpok ya, ini kan alat-alat musik nih. Ya. Nah, lanjut aja deh, lanjut. Orkes samplah. Orkes samplah adalah kesenian Betawi dalam bentuk orkes yang mendapat pengaruh suku Melayu. Lagu-lagu yang biasa dibawakan dalam hal ini adalah lagu-lagu judul zaman dulu. Kalau keroncong tugu apaan? Keroncong tugu adalah musik Betawi yang banyak mendapat pengaruh dari budaya barat, khususnya dari Eropa. Oh, makanya gitarnya udah bukan gitar gambus lagi ya. Kalau yang awal-awalnya kan gitar gambus ya. Terus gimana lagi? Terus apa lagi? Sejak abad 18 musik ini berkembang di kalangan warga Tugu. Mereka adalah masyarakat Jakarta, keturunan Marquis atau bekas anggota tentara Portugis yang dibebaskan dari tawanan Belanda. Tanjidor, ya. Itu orkes Tanjidor dipengaruhi Ini yang oleh khas nih ya. Tanjidor ini khas Betawi. Terus ini gambus, orkes gambus. pengaruh Arab ya. Ya. Tanjidor itu asli ya. Tapi ada pengaruh dari Eropa karena ada trompetnya yang gede-gede gitu kan, Eropa tuh ya. Nih yang gede-gede trompetnya. Ini kira-kira keluar nggak di pertanyaan nih? Keluar ya? Oke, lanjut aja lanjut. Masakannya gimana masakan? Oke, sekarang nih kita ondel-ondel. Kita lihat ya ada ondel-ondel, jenis ondel-ondel yang kita tahu pasti ada abang sama none itu ya, ada abang, ada none, di mana ada ondel-ondel di situ pasti ada sepasang. Nah, lagunya tadi barusan dinyanyiin, ada grup yang nyanyiin dapat 2 kali ulang-ulang ya. Oke. Kemudian apalagi ciri khas budaya Betawi ini, yaitu lagu tradisional populer ya. Sudah tadi kita menyanyikan masing-masing grup tadi ada yang nyanyi lagu itu ya. Cuman kita lagi nunggu kicir-kicir tadi belum keluar ya. Gak apa-apa. Oke, tarian Betawi. Tarian yang terkenal tuh tarian topeng Betawi. Itu ada pengaruh dengan budaya Cina ya. Kemudian tari Yapong mengaruhi Yapong Sunda, tari cokek, tari silat, dan tari sirih kuning. Oke, lanjut. Drama tradisional Betawi, namanya apa tuh? Lenong sama tonil, ya. Itu drama tuh. Jadi kan ada lenong bocah, lenong Betawi, masih ingat ya? Di TV tuh orang pada nungguin kapan ini mulai lagi serinya. Oke, lanjut cerita rakyat Betawi, Si Pitung. Si Pitung ini dikenal sebagai jagoan Betawi, katanya dia nyawanya ada 9, ya nggak bisa mati dia. Nah, si Pitung ini ada tinggalnya di Jiung ya, daerah Kemayoran ya. Terus lanjut lagi nih, maskot DKI, kita pengen tahu dong. Oke, masakan sih, ayo. Masakan, jenis masakan Betawi merupakan perpaduan dari masakan dari para pendatang. Apa aja tuh? Ujung, masih enak. Laksa Betawi, sayur babanci. Oh, kerak telur tuh. Sayur godok, sayur Betawi, ayam sempiok, kerak telur ini sekarang lagi banyak. Di PRJ. Asinan Betawi, Di Expo. segar sekali itu. Sobat akar, nasi uduk, Lanjut aja sih, lanjut. Makan sayur, nasi. Sip. Penganan dan kue-kue. Tuh roti buaya. Orang bilangnya roti buaya. Lupis, pancong tuh.
khas Kue pancong Betawi, khas ya. kue rangi juga enak gitu ya. Sedap. Kue Ini khas ya. pepek, untuk dendrik, cantik manis. Iya, kok saya kirain kue lopis itu khasnya Medan, ataunya dari Betawi ya. Oh, kirain dari Medan. Saya suka banget. Terus apa lagi tuh? Minumannya apa yang Oh, terkenal? minumannya tuh ada selendang maya. Wah, bir Wah, peletok, enak bir peletok tuh ada tuh di Kemayoran di G Expo, di PRJ. Terus es goyang, Wah. yang bikin digoyang-goyang. Oh ya, bikinnya Es digoyang-goyang, doger. jeduk katanya gitu kan. Jedor. Terus Tradisi. Suku Betawi mempunyai tradisi yang unik dan saat ini masih dilakukan antara lain nyorok, sambut Ramadan, terus itu nanti buat putus. orang-orang. Nanti putus. Terus palang pintu. Nah, ini lagi mau ngelamar nih, palang pintu tuh ngelamar kayak orang Ambon ya. Palang pintu ngelamar. Itu masuk minta, kalau orang Ambon bilang masuk minta. Siapa sini orang Ambon? Masuk minta kan. Oke, acara tahunan. Acara tahunannya apa? Nih, Acara tahunan. Abang None Jakarta. Nih, Pekan Raya Jakarta ini sekarang bisa kita lihat ke sana. Ya. Tuh ya ajangnya ya, terkenal. Oke, lalu PRJ kita. Ini diabadikan tahun 2019, sekarang 2024. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu zamannya Pileg sama Pilpres. Covid. 5 tahunan diambil ininya ya, datanya. Apalagi Terus ini Gubernur Jakarta itu yang pertama, Suwiryo dan Jahya. Yang terus aja, yang lanjut berikutnya. lanjut aja lagi. Nah, gubernur mana sih yang kita kenal? Coba lanjut kakak, tolong yang di atas. Ya. Terus lanjut. Oke, terus. Nah, ini mulai kita kenal ya. Nah, ini yang sekarang nih PJ nih, pejabat gubernur. Nah, ini dia. Penjabat gubernur. Heru Budi Hartono, tuh di apa? Jangan-jangan keluar dalam pertanyaan. Yuk lanjut. Maskot DKI ada elang bondol, yaitu ada filosofinya adalah gagah perkasa, berumur panjang, usia elang bondol mencapai 70 tahun. Seperti ajaran firman Tuhan juga bahwa umur panjang kekuatannya tidak akan surut. Oke, lanjut. Monas didirikan oleh Presiden Soekarno tahun 61. Di paling atas itu emas seberat 45 kilo. Jangan-jangan keluar dalam pertanyaan, emasnya seberat berapa tuh? Emasnya bisa dicuri apa enggak ya? Tinggi gitu, siapa yang bisa naik ya? Oke, pakaian adat Betawi kita lihat sini, yang sehari-hari seperti ini ya. Doanya silang begini ke bawah. Kemudian yang pakaian resminya pakaiannya seperti ini ya. Ya Pak Jokowi pakai, yang perempuannya lebih panjang lagi kebayanya. Dan ini pakaian perkawinan. Lanjut. Pelabuhan DKI, ya kita tahu ya Tanjung Priok paling andalan tuh, andalan. Bersih. Dulu sebelum pemerintahan Pak Jokowi dan Ahok kotor. Sejak pemerintahan mereka bersih, lalu dilanjutkan. Dan diharapkan juga penerusnya untuk pilkada besok ya kita punya hak untuk memilih, kita pilih yang benar-benar mempunyai hati pro rakyat. Oke ya, sekarang setelah pelabuhan kita lihat dulu stasiun. Stasiun kita tahunya apa? Gambir. Yang dekat sini di mana sih? Stasiun Kemayoran ya, stasiun Kemayoran. Tetapi yang stasiun yang namanya stasiun transit adalah stasiun Bekasi, stasiun Senen, stasiun Manggarai, stasiun Tanah Abang, stasiun kota itu yang transit ya. Ini ketahuan banget sih saya orang komuter ya. Saya memakai jasa komuter memang. Oke, bandar udara di DKI Jakarta apa aja? Ada berapa sih? Dua ya. Apa itu? Soekarno Hatta sama Halim Perdana Kusuma ya. Baik. Terakhir pasar di DKI Jakarta. Apa itu? Pasar Senen, Gondang Dia, SMK, Cikini, Tanah Abang, sebetulnya masih banyak. Pasar Blok M belum. Ya, tambahin aja sendiri ya, yang sering jalan-jalan tuh. Oke, begitu dulu transportasi silakan. Ada bemo. Juga ada. Emang masih ada dipakai? Kayaknya nggak lagi ya. Ada ya. Di
oplek yang zaman dulu. Oh iya, ini lucu ya. Ya, becak Ini sekarang mobilnya, bajai. mereknya Dodge. Ya terkenal oleh Dodge. Yang baru bajai. Habis. Oke, lanjut lagi. Yuk, Pok, lanjut, Pok. Kakak Leno. Nah, Pasti kalau itu yang anak ini keluar nggak dalam pertanyaan nih? Kayaknya keluar nih, ya kan? Benyamin, maksudnya. Benyamin S. Si dulu anak Betawi, kasih tahu lagi judulnya. Aduh. Terus. Ya. Lanjut. Baik. Bahasa Betawi. Misalnya kayak ada ini preman, itu orang yang terlibat kriminal. Ya, Apa? asalnya dari freeman, Apa artinya ya? orang bebas. Jadi preman tuh dari freeman. Jadi orang yang bebas. Tuh tokpok, kain lak, dari bahasa Hokkien. Ente, asal dari bahasa Arab. Gopek, 500 dari Hokkien. Mane, berasal dari Melayu. Ora tidak berasal dari Jawa. Oke, sekarang kita serahkan kepada panitia selanjutnya untuk tanya jawab. Sekian, terima kasih. Ayo. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya untuk menjawab. Ayo jawab dong ya. Nah, sekarang kalau menjawab itu kita mesti berdiri, angkat tangan. Yang paling cepat, yang paling dapat. Nah, tapi kita minta tim pemusik, tim worshiper untuk melihat, tolong liatin mana yang paling berdiri dulu, angkat tangan, tolong. Tim worshiper minta tolong keluar sebentar. Cek ya. Yang di luar diri ya, bukan cuci tangan. Di luar bangkit. Vero dan Asima tolong diliatin yang berdiri dulu siapa? Cuman liatin aja yang berdiri dulu siapa. Ya. Lihatnya di situ aja, Bu. Oke, siap. 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 Nomor 1, sebutkan tanggal, bulan, tahun berapa berdirinya Kota Jakarta. Siapa yang kedua tadi? Yang kerudung merah sekarang. Ya, betul. Maju. Maju. Ya, berikutnya pertanyaan, ayo. Pertanyaan kedua ya. Sebutkan nama lengkap. Duduk dulu, Pak. Terlalu bersemangat ya, oma-oma. Sebutkan nama lengkap Gubernur Jakarta saat ini. Siapa itu? Bapak baju hitam yang Yang mana? sebut aja namanya, Pak. Sebut namanya. Ya, betul. Yuk maju Pak, maju buruan. Ya, berikutnya ayo. Sebutkan 2 judul lagu tradisional dari daerah Betawi. Akan undang kelompok berikutnya. Ya, terima kasih. Kelompok Tapi ingat bukan kata
lihat hidup jadi berhasil. Hanya babe bilang kita mesti ngejalani, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Kata orang kita mesti berusaha hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Kata orang kita mesti berusaha hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Ada apa sih kok? Darah Yesus. Emangnya kenapa ambil dari Yesus? Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita. Dosa ayah? Iya bang, Dosa babe amanya? dosa-dosa kita semuanya. Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk Pak. Wah. Kata orang kita mesti berusaha hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Darah Yesus jalan satu-satunya. Darah Yesus jalan satu-satunya. Terima kasih Eldibor, luar biasa. Nah, Poncing semuanya udah pada lapar ya Poncing ya. Kita akan lihat ya kelompok Eldibor ya. Ini yang terakhir kita akan lihat. Yuk ibu-ibu, yuk semuanya kita joget ya. Yuk kita pergi ke gereja, yuk kita ajak teman-teman, yuk kita gandeng anak engkau, rame-rame
akan disampaikan, silakan. Oke, Oma-Opa merasa diberkati oleh ibadah hari ini. Yang merasa diberkati boleh lambaikan tangannya. Saya belum melihat semuanya, berarti ada yang tidak diberkati ya. Yang diberkati boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Yuk, kita akan bangkit berdiri mengakhiri ibadah hari ini. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Tuhan, ya kita akan tundukkan kepala, kita akan buka hati kita akan terima berkat yang daripada Bapa. Biar berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat jasmani, berkat rohani boleh menjadi bagian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan berkat kekuatan untuk membaca firman, untuk merenungkan firman boleh menjadi bagian kami. Sehingga kami boleh berdoa, kami boleh melakukan semua yang untuk kesejahteraan kota kami Jakarta. Terima kasih Bapak, kekuatan ilahi boleh mengalir atas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya di awan yang permai menjemput kita semua. Sama-sama yang diberkati katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk dulu. Ya, silakan untuk leader-leader untuk mempersiapkan makanan ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk grup El Shaddai, silakan turun ke bawah untuk di ruang kelas A ya. El Shaddai di ruang lantai 1 ruang kelas A El Shaddai. Ya, El Shaddai. Kemudian Adonai